teman-teman, bicara soal barang milik negara atau BUMN. Nah, pasti kita jadi pertanyaan dong, bagaimana cara mengelola barang milik negara atau BUMN itu, dan serumit apa pengelolaan itu. Jadi, mari kita bahas satu persatu tahapannya. Di seksi pengumpulan dan penerimaan dokumen di PPDDP terdapat barang-barang milik negara. Bisa dilihat di sini ada almari, komputer, meja, kursi, printer, scan barcode, dan masih banyak lagi. Setiap barang milik negara pasti ditempel dengan barcode untuk penanda barang tersebut adalah barang milik negara. Sebelum barang-barang ini ada, pengelola BUMN membuat perencanaan kebutuhan dengan pejabat pengadaan barang dan jasa untuk mengidentifikasi BUMN apa saja yang kiranya dibutuhkan dan tak lupa telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit. Nah, untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilakukan pada aplikasi SIMAN yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi SIMAN. Berikutnya, setelah daftar kebutuhan BUMN terpenuhi dan anggaran telah disepakati, maka langkah selanjutnya ialah pengadaan barang dan atau jasa demi merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan. Setelah barang atas daftar kebutuhan tersebut sudah dibeli dan dilakukan pengadministrasian, maka internal PPDDP memanfaatkan barang tersebut dan disalurkan kepada pihak-pihak internal yang membutuhkan. Di sini PPDDP memiliki aplikasi yang bernama Simpan. Aplikasi Simpan digunakan oleh internal PPDDP untuk pengajuan dan pencatatan barang persediaan. Nah, ini adalah isi tampilan dari aplikasi Simpan. Di setiap seksi atau di setiap ruangan, pasti ada daftar inventarisasi barang milik negara. Ini adalah salah satu contoh daftar inventarisasi barang milik negara yang berada di seksi pengumpulan dan penerimaan dokumen PPDDP. Di dalam daftar inventarisasi bisa dilihat barang apa saja yang ada di ruangan ini. Inventarisasi ini juga menjelaskan nomor urut pendaftaran, identitas dari setiap barang, menyebutkan jumlah barang, dan status pengawasan. Tak lupa bahwa inventarisasi ini telah ditandatangani oleh penanggung jawab. Dalam artian bahwa daftar inventarisasi ini telah sah. Nah, teman-teman, selanjutnya, jika tahapan administrasian sudah terpenuhi, maka tahapan selanjutnya adalah pemanfaatan dan pemeliharaan BUMN. Nah, pemanfaatan dan pemeliharaan BUMN ini adalah tahapan yang paling lama. Contohnya, di sini ada kendaraan dinas operasional yang dimiliki oleh PPDDP. Kendaraan dinas operasional atau KDO yang dimiliki PPDDP ini digunakan untuk operasional pegawai PPDDP dalam menunjang pekerjaan dan memiliki masa manfaat dalam kategori lama, sehingga membutuhkan pemeliharaan. Jika KDO roda 4 ini setiap hari digunakan terus-menerus tanpa adanya pemeliharaan mesin, bodi, AC, dan lain-lain, maka kualitas pemanfaatan dan durasi pemanfaatan barang milik negara tersebut juga ikut berkurang. Untuk itu, pemanfaatan dan pemeliharaan wajib hukumnya dilakukan secara seimbang demi menjaga efektivitas umur pemanfaatan barang milik negara. Nah, kemudian ini contoh dari pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas operasional berupa roda 4 oleh PPDDP yang dipindah tangankan melalui lelang oleh DJKN karena dinilai telah rusak berat atau tidak dapat digunakan secara baik. Setelah terjual, maka atas BUMN tersebut dihapuskan dari semua laporan inventarisasi BUMN. Ini adalah pengumuman lelang yang diterbitkan oleh Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Nah, teman-teman sudah paham kan terkait alur dari pengelolaan barang milik negara? Nah, kita sebagai ASN wajib loh untuk peduli dengan barang milik negara ini dengan cara merawat dan menjaganya. Sebab
Barang milik negara adalah barang yang dititipkan oleh negara kepada kita untuk menunjang tugas dan fungsi kita supaya lebih optimal. Makanya, wajib hukumnya untuk selalu menjaga dan merawat BMN ini. Itulah edukasi mengenai alur barang milik negara. Semoga bisa menambah wawasan semuanya. Bye-bye.